Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan bercerita tentang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Namanya Abdullah bin Rawahah. Di antara para sahabat ada seorang yang bertafakur saat turun ayat, yang sabar saat membawa panji. Dia adalah Abdullah bin Rawahah al-Ansori. Dia mati syahid dalam perang Balq, bersikap zuhud terhadap duniawi dan mencintai dari hari pertemuan dengan Allah. Sebuah petuah mengatakan bahwa menginjak bara menuju tingkatan-tingkatan uns, kepetahan dengan Allah dan ridho. Diceritakan bahwa ketika Ibnu Rawahah fabaka faqula ma yukika qala ama wallahi ma bi hubbud dunya syam'at walakin sallallahu qara hadil ayah wa im minkum illa warituha kana ila rabbika hasman maqdiya. Ketika Ibrahim ingin keluar ke negeri Mu'tah di Hisham, dia didatangi oleh banyak orang Islam untuk melepaskan kepergiannya. Lalu dia menangis. Mereka berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis, ya Rawahah?" Dia berkata, "Demi Allah, ini bukan karena aku cinta dunia dan tidak pula karena rindu kepada kalian. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah menjawab ayat ini, wa im minkum illa warituha kana ila rabbika hatsman maqdiya." Dan tidak ada seorang pun dari padamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 71. Aku tahu bahwa aku pasti akan mendatangi neraka itu, tetapi aku tidak tahu bagaimana pergi darinya sudah mendatanginya. Diceritakan lagi di sini bahwa Abdullah bin Rawahah al-Ansori, mereka mengklaim bahwa Ibnu Rawahah menangis ketika dia ingin berangkat ke Mu'tah. Itu sama. Wa im minkum illa warituha hatsman wa im minkum illa warituha kana ila rabbika hatsman maqdiya. Yaitu di Quran Surah Maryam ayat 71. Diceritakan ketika orang-orang bersiap untuk berangkat ke Mu'tah, dia berkata kepada kaum muslimin, "Semoga Allah mendampingi dan membela kalian." Abdullah bin Rawahah bersyair, "Akan tetapi kupinta Ar-Rahman ampunannya dan pukulan bercabang yang menghantam debu, atau tikaman dengan tangan Haron yang bersiap-siap, dengan tombak yang menembus isi perut dan hati, hingga mereka mengatakan, apabila mereka lewat kuburanku, maka Allah memberikan bimbingan kepadamu dari perjuangan yang telah terbimbing." Kemudian mereka berjalan hingga tiba di Syam. Mereka menerima kabar bahwa Heraklius telah mengambil markas di wilayah Balq dengan membawa 100.000 pasukan Romawi. Ikut bergabung bersamanya pasukan dari Lakham, Juzam, Balqin, Bahra, dan Balia dengan jumlah 100.000 pasukan. Karena itu kaum muslimin terdiam selama 2 malam untuk mengamati keadaan musuh. Mereka berkata, "Kita akan menyurati Rasulullah SAW untuk mengabari beliau jumlah musuh kita." Kemudian Abdullah bin Rawahah memotivasi pasukan dengan berkata, "Demi Allah, wahai kaum muslimin, hal yang sekarang tidak kalian sukai adalah hal yang kalian inginkan dari perjalanan kalian ini, yaitu mencari mati syahid. Kita tidak memerangi musuh dengan kelengkapan senjata, kekuatan, dan jumlah pasukan. Kita tidak memerangi mereka kecuali dengan agama yang dengannya Allah memuliakan kita ini. Karena itu, majulah kalian
kalian pasti mendapati salah satu dari dua kebaikan, apakah itu kemenangan ataukah mati syahid. Lalu orang-orang berkata, demi Allah, Ibnu Habinar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Indah sekali ya teman-teman. Banyak sekali ceritanya tentang Ibnu Raha, Abdullah Ibnu Raha Al-Ansari ya. Salah satunya menceritakan ini, dia berkata, aku adalah anak yatim yang diasuh oleh Abdullah bin Rahawah di rumahnya. Dia berangkat dalam perjalanannya itu dengan memboncengku di atas koper perjalanannya. Demi Allah, kami berjalan selama 1 malam. Tiba-tiba aku mendengarnya mengubah bait-bait syair ini. Bila kau dekatkan aku dan membawaku, wahai untaku, perjalanan 4 malam sudah bukit pasir, maka terserah kamu, sesukamu, tidak dipersalahkan. Aku tidak mau pulang ke tempat keluargaku di belakangku. Umat Islam akan pulang dan meninggalkanku di negeri Syam, baringan akhir yang menggairahkan. Kau pulangkan setiap yang bernasab dekat kepada Ar-Rahman dalam keadaan terputus persaudaraan. Di sini terserah kau, tidak pedulikan munculnya mayang kurma dan tidak pula buah kurma yang esok bagian bawahnya. Ketika aku mendengarkan syair-syair itu, aku menangis. Lalu dia menepukku dan berkata, apa susahnya bagimu nak, sekiranya Allah mengaruniai aku mati syahid dan kau pulang di antara rombongan pasukan ini. Muhammad bin Ishaq berkata, Ibnu Abbad bin Abdullah bin Zubair juga menceritakan kepadaku, ayah asuhku menceritakan kepadaku, dan itu terjadi dalam peperangan itu. Dia berkata, ketika Zaid bin Ja'far terbunuh, Ibnu Roha mengambil alih bendera di atas kudanya. Lalu dia turun dari kudanya dengan meneriakkan zel-zel semangat. Lalu dia bersyair, aku bersumpah, wahai jiwaku, kau harus turun kancah dengan ketaatanmu atau tidak suka. Tatkala umat telah panen dan mengikat lonceng, mengapa kulihat dirimu tidak suka surga? Telah lama sekali kamu hidup dalam ketenangan. Kau tidak lain adalah setetes sperma dalam bejana. Wahai jiwa, kalau tak terbunuh, kau juga mati. Ini dia takdir kematian telah tiba. Apa yang kau harap, kau telah diberi. Apabila kau ikuti perbuatan keduanya, maka kau ditunjuki. Ketika orang dimaksud adalah kedua sahabatnya, yaitu Zaid dan Ja'far. Kemudian ketika dia turun ke langgang, maka dia ditemui oleh anak pamanku dengan membawa daging yang besar. Dia berkata, kuatkan ototmu dengan ini, karena engkau akan menghadapi hari-hari yang berat. Kemudian dia mengambilnya dan menyantapnya. Setelah itu dia mendengar teriakan perang. Lalu dia berkata, kamu masih berada di dunia? Setelah itu dia melemparkan daging itu dari tangannya, mengambil pandangannya, maju berperang hingga terbunuh. Ketika umat Islam menderita kekalahan di awalnya, Rasulullah SAW bersabda, Zaid mengambil bendera lalu berperang hingga terbunuh sebagai syahid. Kemudian Ja'far mengambil bendera dan berperang hingga terbunuh sebagai syahid. Kemudian Rasulullah SAW hingga terdiam, hingga wajah sahabat-sahabat Ansar berubah karena mengira bahwa telah terjadi pada diri Abdullah hal-hal yang mereka tidak sukai. Kemudian beliau bersabda, kemudian Abdullah mengambilnya dan berperang hingga terbunuh sebagai syahid. Kemudian beliau bersabda, mereka telah diangkat ke surga sedang tidur di atas depan-depan dari emas. Aku melihat di depan Abdullah ada kelambu yang tidak ada pada depan kedua temannya. Lalu aku bertanya, karena apa ini? Lalu aku diberitahu, keduanya langsung terjun ke kancah perang, sedangkan Abdullah bin Roha meneriakkan zel-zel. Nabi SAW bersabda, mereka ditampakkan kepadaku di surga dalam sebuah kemah dari mutiara. Masing-masing dari mereka berada di atas dipan. Aku melihat Zaid dan Abdullah bin Roha. Leher keduanya sedikit melengkung, sedangkan Ja'far lurus, tidak ada lengkungannya. Beliau melanjutkan, lalu aku bertanya,
Aku diberitahu bahwa ketika keduanya didatangi kematian, seolah-olah keduanya berpaling atau seolah keduanya memalingkan wajah keduanya, sedangkan Ja'far tidak melakukannya. Ibnu yang berkata yang terjadi ketika Ibnu Wahab bersyair, aku bersumpah wahai jiwaku, kau harus turun kancah dengan ketaatanmu dan aku tidak suka telah lama kamu hidup dalam ketenangan. Ja'far, betapa harum aroma surga. Ya demikianlah kisah sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor, Abdullah bin Rawaha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.